Keresahan terbesar saat ini yang dirasakan Indonesia adalah minimnya pelayanan kesehatan bermutu tinggi, aman, dan terjangkau, khususnya pada masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Padahal, masyarakat selalu menginginkan pelayanan cepat dan lebih baik. Tetapi, banyak kasus yang sering terjadi di negeri ini adalah terabaikannya pasien-pasien dengan penyakit serius dan mematikan, seperti penyakit jantung dan kanker yang merupakan penyebab kematian utama di dunia. Mahalnya biaya pengobatan terutama pada kebutuhan alat-alat kesehatan yang sebagian besar masih impor menjadi penyebabnya. Berkontribusi untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia, Universitas Gadjah Mada sebagai Society Entrepreneurial University berkomitmen mengembangkan industri alat-alat kesehatan atau medical devices yang berbasis riset. Pengembangan industri berbasis riset bertujuan untuk meningkatkan inovasi produk yang aplikatif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Melalui program Technomed Factory, UGM menghilirkan produk inovasi alat kesehatan. Technomed Factory menjadi wadah hilirisasi produk alat kesehatan hasil riset unggulan dari berbagai tim peneliti di UGM yang terus berinovasi mengembangkan alat-alat kesehatan dengan harga yang lebih terjangkau. Sebetulnya kita banyak melakukan penelitian, jadi penelitian yang berkaitan dengan tren sekarang tentang penyakit-penyakit kronik ya, seperti penyakit jantung, penyakit kanker, ataupun penyakit yang sifatnya degeneratif ya, yang ke neurologi misalnya gitu, saraf, sehingga kita banyak juga membuat hibah penelitian dan inovasi-inovasi, jadi temuan-temuan baru yang dilakukan oleh Civitas Akademika bersama juga mahasiswa di FKKMK. Hidrosefalus merupakan penyakit berbahaya yang menjadi penyebab kematian terbanyak nomor 4 di Indonesia. Pengobatannya adalah dengan cara operasi, tetapi sebagian ada yang tidak bisa tertangani karena mahalnya biaya tersebut. Dari kasus ini, Technomed Factory membuat terobosan baru dengan memproduksi alat kesehatan berupa selang khusus untuk para penderita hidrosefalus bernama Inasant. Inasant telah mendapatkan izin produksi dan izin edar pada tahun 2016. Penyakit mematikan lainnya adalah kanker nasofaring. Jenis kanker ini tumbuh di rongga belakang hidung dan belakang langit-langit rongga mulut dan merupakan kanker di daerah kepala leher yang paling sering terjadi. Sampai saat ini, belum diketahui bagaimana awal tumbuhnya kanker nasofaring. Karena gejalanya tidak spesifik, biasanya kanker nasofaring baru terdeteksi pada stadium yang sudah lanjut. Untuk mengatasi hal tersebut, Fakultas Kedokteran UGM mengembangkan NPC Strip G, yaitu alat deteksi dini kanker nasofaring. Alat berupa strip berukuran 0,5 x 7 cm ini sudah mengandung antigen di dalamnya. Cara kerjanya yaitu sampel darah yang akan diuji diteteskan di atas strip, lalu tunggu sekitar 3 menit. Apabila muncul 2 garis merah muda pada alat, artinya positif, mempunyai antibodi IgG, THD, EBV. Pengenalan gejala NPC sedini mungkin dan pengobatan pada stadium awal dapat menghasilkan keberhasilan terapi hingga 85%. Inovasi alat kesehatan lainnya adalah Seraspon. Seraspon merupakan spon hemostatik yang berfungsi untuk menghentikan pendarahan pasca pencabutan dan operasi gigi. Ya, salah satu masalah kesehatan yang dialami oleh penduduk Indonesia bahkan di seluruh dunia itu adalah persoalan gigi dan mulut. Jadi persoalan yang menyangkut di rongga mulut, dalam hal ini adalah gigi. Dan kami bersyukur karena Seraspon ini ya produk dari UGM yang dimulai dari peneliti dari Fakultas Kedokteran Gigi ini juga ya, jadi mengambil bahan yang halal. Ini memang tersertifikasi satu-satunya sekarang di dunia yang tersertifikasi halal. Bahan ini aplikasinya lebih bagus karena bahannya lebih solid karena ada karbonat apatit itu
sehingga dokter gigi lebih mudah menggunakannya. Dari sekian banyaknya penyakit di negeri ini, penyakit jantung adalah penyakit penyebab kematian paling tinggi. Untuk menekan mahalnya biaya perawatan penyakit jantung, UGM bersama tim rekayasa biomedik Sekolah Pasca Sarjana UGM mengembangkan inovasi berupa INA-Stent. Stent jantung yang berfungsi untuk membantu membuka saluran koroner darah jantung yang mengalami penyempitan karena plak. INA-Stent telah diuji preklinis pada hewan besar. Disinilah Technomed Factory akan berperan sebagai lab uji coba dalam penyempurnaan INA-Stent agar dapat dipasarkan sesegera mungkin. Dan kita ketahui banyak sekali produk-produk yang kita gunakan itu harus kita beli karena kita belum memproduksi. Oleh karena itu kita bersama UGM itu menghasilkan produk-produk yang bisa dimanfaatkan dan dalam jangka panjang kita bisa mandiri, tidak perlu tergantung dari negara lain. Nah, produk yang sudah ada ini produksi dari beberapa prodi yang bekerja sama dengan pusat studi dan didukung oleh UGM, antara lain kaitannya dengan alat-alat untuk kesehatan. Perguruan tinggi sebagai pusat gravitasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan menempati posisi strategis dalam memunculkan kreativitas dan inovasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan inovasi produk yang aplikatif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta dapat mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat adalah melalui pengembangan industri berbasis riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, UGM telah mengalami transformasi ketika UGM mulai menggiatkan strategi hilirisasi. Isu-isu yang muncul terkait hilirisasi, diantaranya adanya dorongan kuat untuk menjadikan perguruan tinggi di Indonesia menjadi lokomotif inovasi bagi kepentingan ekonomi, serta mendudukan kembali riset dan inovasi sebagai ikon dan simbol pencapaian dari perguruan tinggi. Technomed adalah menjadi satu bagian dari agenda strategik universitas yang terkait dengan penghiliran hasil-hasil riset dan inovasi di Universitas Gadjah Mada. Kenapa dikatakan Technomed? Ini karena memberi impresi tentang inovasi di bidang medik, di bidang kesehatan dan farmasi dan ilmu hayati yang lain yang terdekat. Nah, Technomed adalah satu ikon yang kita dorong untuk membawa inovasi-inovasi yang berasal dari research di Universitas Gadjah Mada ini mampu terhilirkan, mampu sampai pada tahapan akhir komersial yang dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Untuk memasuki dunia industri, UGM bekerja sama dengan PT Gama Multi Usaha Mandiri melalui PT Swayasa Prakarsa sebagai anak usahanya. Pada tanggal 26 Mei 2015, bertempat di Fakultas Kedokteran Gigi UGM, PT Swayasa Prakarsa telah menandatangani perjanjian kerjasama terkait penelitian, pengembangan produk, proses perizinan, publikasi, dan pemasaran sebagai produk alat kesehatan hasil riset UGM. PT Swayasa Prakarsa berperan mengelola mini factory yang memproduksi alat kesehatan hasil tersebut sesuai dengan prosedur yang ada, mengurus izin produksi dan izin edar, hingga memilih mitra bisnis yang tepat untuk pendistribusiannya ke masyarakat. Peran Swayasa Prakarsa dalam hilirisasi produk alat kesehatan INA-Stent, NPC Strip G, Seraspon maupun INA-Stent antara lain adalah: pertama, melakukan analisa terhadap kesiapan produk dan teknologinya. Selanjutnya, kami membantu menyiapkan dokumen-dokumen terkait standar dan persyaratan regulasi yang berlaku. Kemudian melakukan penyiapan sarana prasarana serta melakukan proses produksi, termasuk menyusun standar prosedur operasional proses produksi, quality control maupun quality assurance. Bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, perusahaan PT Papros Tbk menargetkan omset 1 triliun rupiah pada tahun 2017. Perusahaan yang 56% sahamnya dimiliki oleh BUMN tersebut meningkatkan kapasitas produksi, membangun pabrik baru,
bahkan ekspansi ke luar negeri. Hal ini dilakukan demi mengurangi pertumbuhan impor pada sektor kesehatan di Indonesia ini. Dari sinilah UGM memiliki kesempatan untuk ikut menggandeng PT Papros Tbk dalam memasarkan alat kesehatan hasil buatan anak negeri sendiri. Salah satunya ialah Inasan, alat terapi pasien hidrosefalus. INA itu adalah hasil karya bangsa Indonesia. Jadi kita singkat Inasan. INA, Shan itu adalah alat kesehatan yang digunakan untuk anak-anak yang kurang beruntung yang menderita penyakit hidrosefalus. Dan Inasan ini itu mempunyai tingkat komponen dalam negeri yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk impor. Dan ini pun juga sejalan dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2016 supaya kita semua segeralah meningkatkan kemandirian kita di bidang alat kesehatan. Alat kesehatan saat ini nilai importnya itu 94% dan itu nanti akan menurun menjadi 45%. Perkembangan jumlah industri alat kesehatan dalam negeri naik signifikan pada awal tahun 2018 ini, yaitu sebesar 25,3%. Jika di total, ada 242 industri dengan jenis alat kesehatan yang diproduksi sebanyak 294 jenis. Dari sinilah keberadaan lembaga riset dan pendidikan tinggi di Indonesia dapat terus mengembangkan produktivitas sumber daya manusianya. Jangan berhenti dan jangan pernah merasa cepat puas dengan keadaan yang sekarang. Dari semua upaya inilah, harapan Indonesia untuk tidak tergantung pada produk impor dapat mulai dicapai. Tentu hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari semua pihak dan kalangan yang bersangkutan, khususnya di bidang kesehatan di negeri ini. Jika hanya berdiam diri, tidak akan mengubah apa-apa. Jika hanya berkeinginan tanpa tindakan, itu juga sia-sia. Mari kita lakukan bersama untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera.